Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana ajwadan nas bil khairi fi Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji serta syukur seraya kita panjatkan hadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehariban alam, yakni kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para atba'ut tabi'in, juga tak lupa kepada kita sekalian sebagai umatnya yang mudah-mudahan senantiasa bisa melaksanakan segala sunnah dan ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh tidak terasa rasanya baru kemarin kita mengawali Ramadan. Baru kemarin kita mendengar sahutan marhaban ya Ramadan. Baru kemarin kita berdoa untuk masuk ke bulan suci Ramadan. Perbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita sudah masuk ke bulan suci Ramadan. Bahkan hari ini, detik ini, kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Masya Allah. Pernahkah kita bertanya, apakah sudah meningkat kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini? Apakah grafik ibadah kita sudah meningkat atau sebaliknya? Kita perlu bertanya, berkaca pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan awal sampai hari ini amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, 15 hari sudah kita lalui, tentunya tidak terasa. Rasanya baru kemarin. Seperti kalau kita ibaratkan lomba lari maraton, 1 kilometer kita sudah berada di 500 meter. Apakah kita lanjut ataukah kita sudahi saja? Namun iman kita lah yang mampu menjawabnya. Mengapa demikian? Karena dalam Al-Quran yang difirmankan Allah, yang disuruh untuk berpuasa adalah ya ayyuhalladzina amanu, mereka yang beriman kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang keislaman yang menjadi syarat, banyak orang Islam saat ini, bahkan mungkin kanan kiri kita, depan belakang kita, mereka sudah dewasa, mereka sudah balik, mereka mengakui Islam tapi tidak berpuasa. Na'udzubillah min dzalik. Kita yang berpuasa bertanya, kok mengapa mereka tidak berpuasa? Yang padahal dia katanya Islam, di hatinya katanya iman. Rasanya hati ini ingin merubah bagaimana kebiasaan mereka di bulan Ramadan yang tidak mampu berpuasa. Tapi apalah daya, kita hanya manusia biasa. Kalau kita ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai nabi yang hebat, akan tetapi memiliki seorang ayah yang kufur. Sosok Nabi Ibrahim yang hebat sekalipun tidak mampu mengubah ayahnya untuk beriman kepada Allah. Bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akhir hayat pamannya tidak beriman kepada Allah. Sosok seorang Rasul yang sangat luar biasa hebat tidak bisa merubah keimanan seseorang. Apalagi kita yang hanya manusia biasa,
kita berharap kepada Allah, ya Allah, semoga tetangga kita, saudara kita yang hingga tanggal ke-15 ini belum berpuasa, kita doakan semoga mendapatkan hidayah untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menjawab seruannya. Karena hanya orang yang beriman yang diseru oleh Allah, bukan orang Islam. Akan tetapi Islam menjadi syarat utama agar dia bisa diterima puasanya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita berkaca atau kita mempelajari seperti saat ini di pondok, dalam ilmu nahwu ada yang disebut materi tentang mabni, ada materi tentang mu'rab. Mu'rab itu adalah kalimat yang mudah berubah bagaimana ketika ada amil yang datang. Tetapi ketika Ramadan ini kita jangan menjadi mu'rab. Kenapa? Karena ketika awal puasa, Masya Allah, semangatnya luar biasa, prepare-nya luar biasa. Ketika sahur, bagaimana kita suguhkan makanan yang luar biasa enak. Ketika berbuka, kita sajikan makanan untuk menggugah selera kita. Tapi jangan sampai ketika di hari 15 ini, jangankan ketika makan disajikan makanan enak, akan tetapi nafsu makan kita tidak lagi selera. Kenapa? Karena keimanannya pun menurun. Semua hal tadi intinya adalah keimanan kita. Untuk menjaga keistiqomahan agar ibadah kita di bulan puasa senantiasa menaik grafiknya terus, bukan malah sebaliknya. Kenapa? Karena dalam satu dari Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya segala amal perbuatan kita tergantung akhirnya. Jangan sampai ibadah puasa kita menjadi su'ul khatimah, menjadi tidak baik di akhirnya. Kenapa? Karena tidak ada keistiqomahan dalam diri kita. Oleh karena itu, yuk kita bersama perkuat. Terlebih hari ini tanggal 15 Ramadan, sesaat lagi, sebentar lagi kita akan menyambut nuzulul Quran, di mana Al-Quran diturunkan. Dan tanggal inilah di fase kedua bulan suci Ramadan, bagaimana Allah akan menerima segala bentuk pengampunan dosa. Allah akan mengampuni semua dosa. Ada yang terkecuali orang yang menyakiti kedua orang tuanya dan orang yang musyrik atau kufur kepada Allah. Inilah momentum kita untuk kita memohon maaf, memohon ampunan kepada Allah, langsung kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga bulan suci Ramadan ini menjadi momentum kita untuk membersihkan segala semua dosa kita. Dan yuk mari sama-sama kita tingkatkan lagi ibadah kita, baik saumnya, bukan hanya saum yang hanya menahan haus dan lapar saja, melainkan saum lisan kita, saum telinga kita, saum bagaimana prasangka kita. Oleh karena itu, perkuat kembali keimanan, karena hanya dengan keimanan akan membuat Ramadan kita semakin hebat. Mudah-mudahan di hari ke-15 ini kita senantiasa menjadi hamba yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa yang baik dan benar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, Ramadan ini sudah setengah jalan. Keimananlah yang menjadi kunci semua menjadi kesuksesan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ditutup dengan sebuah pantun. Beliau kena ke pasar Jumat, pulangnya singgah di Sukarata. Mari ibadah dengan semangat agar Ramadan membawa berkah yang nyata. Wal'afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.